lebih dulu mempunyai ketertarikan kepada sesama perempuan. Betul. Dan tiba-tiba terjadilah kissing. Dan ciuman maksudnya. Ciuman bibir. Siapa yang mulai duluan? Kamu gimana Kak? Apakah apa yang kamu lakukan? Apakah cuma gesek-gesek atau knit dildo? Atau mungkin jelly-jelly? Jelly-jelly maksudnya? Jelly-jelly ya, iya. Jilat. Oh, baca sarah. Direkam langsung dari Melis Garden, Kebon Siri, Jakarta. Inilah podcast Jangan Pandang Sebelah Mata. Bersama saya Jeva Kasilalai dan anak saya Bule Real, dan hari ini kita mendatangkan satu bintang tamu yang mungkin ceritanya akan bikin kalian lebih gimana ya? Kayak bener gak sih? Kayak percaya. Apa iya? Iya, kayak apa iya, kayak kepo gitu loh. Percaya gak percaya tapi ada gitu loh. Karena dia ada di sekitar kita ya sebenarnya ya. Betul sekali. Siapa lagi kalau bukan Athena? Hai Kak Athena. Hai. Mohon maaf, ini yang laki mana, yang perempuan mana tuh? Itu tuh. Yang laki duduk ribet ini banget tuh, rapet banget. Yang perempuan lihat deh. Buka banget ya? Iya, ngebuka banget. Kok gue laki-lakan. Kok laki-lakan? Laki-laki dari belakang. Depannya nggak tahu ya. Apa kabar kamu Kak? Alhamdulillah puji Tuhan baik. Baik ya. Gini-gini Sehat aja. ya, gini-gini Sehat, aja. sehat. Dia laki banget. Laki banget ya. Woi gitu. Woi. Kalau lu? Apa sih? Kak Athena ini teman saya lama, dia sudah bertahun-tahun saya kenal, tapi saya undang ke sini khusus di podcast Sebelah Mata karena memiliki cerita yang sangat luar biasa dan mungkin Bule belum tahu banget nih detailnya seperti apa. Iya, karena aku sih sebenarnya waktu kemarin dikasih list bintang tamu nanti bakal ada Kak Athena nih. Aku pertama kali ketemu dia di kafenya KLL. Betul. Dan memang orang ini itu gue itu nggak pernah menyangka dia cewek. dia cewek. Nggak taunya. Sumpah. Selaki banget. Dan ada foto yang lu liatin, gue nggak percaya kalau itu dia, bener deh. Iya. Gue pengen tanya nanti. Bakal Kita kulik ya. Betul. Kak Athena kenapa sih? Kenapa memilih kespesialan seperti ini kan? Karena basically yang aku tahu, kamu adalah seorang model cantik loh, berambut panjang, Dulu. badan kecil, mungil, cantik walaupun memiliki kulit yang eksotik dia. Dia kayak cewek-cewek supermodel gitu. Kenapa memilih jalan seperti ini sekarang? Sebenarnya gini, banyak orang bilang takdir itu takdir. Buat aku takdir itu pilihan. Dan apa yang aku pilih saat ini dan aku jalanin itu kalau bukan karena dari Tuhan yang membuat hati seperti ini, itu nggak akan terjadi. Artinya aku hanya menjalankan apa yang harus aku jalankan saat ini. Oke. Dan aku tidak pernah mau memunafikan diri untuk kayak gue sampai tahun sekian aja. Oh. Kan ada orang yang gitu, maaf ya, gitu. Jadi kalau aku kayak dari trauma bukan. Oh, tidak trauma. Bukan trauma. Karena kan ada beberapa orang yang memilih jalan seperti ini karena gue disakitin sama perempuan, gue disakitin sama laki-laki, atau mungkin gue tidak memiliki figur seorang bapak, atau gue tidak memiliki figur seorang ibu. Yes. Karena traumatik. Mostly begitu ya. Jadi banyak orang yang dari teman-teman aku juga karena trauma atau broken home, pelecehan juga gitu. Dan kalau aku jatuhnya jadi kayak learning by doing. Jadi kayak berjalan seiringnya waktu tanpa disengaja dan tanpa merekayasa satu kondisi yang gue bakalan begini nih. Gue akan tertarik nih. Karena to be honest, aku juga pernah menjalani sama laki-laki. Oke, sebelum kita masuk ke perjalanan percintaan kamu bersama laki-laki, ini sudah merubah bentuk penampilan seperti cepak, rambut tomboy apa segala macam ini, itu dari tahun berapa? Kurang lebih 11 tahun yang lalu. Oh, udah 11 tahun seperti ini loh. Ya. Jadi 11 tahun yang lalu itu terakhir aku kebetulan ada hair show yang dimana hair show itu aku harus cutting rambut itu bener-bener sampai yang undercut. Itu challenge karena dulu rambutku tuh hampir sepinggang. Oh, panjang banget ya. Jadi memang tipe rambutnya agak ikal, hampir sepinggang, dan waktu itu kontraknya harus bener-bener yang
undercut. Oke. Challenge, karena kebetulan waktu itu kan hairstylistnya dari Milan. Jadi aku pikir kayak ya ini first time, terus kayak kesempatan nggak datang 2 kali. Ya udah deh gitu kan. Tapi seperti ini pun bukan berarti pada saat rambut aku panjang aku sudah tidak menjadi yang spesial. Bahkan di rambut aku panjang pun aku sudah menjadi yang spesial. Sudah memiliki rasa ketertarikan pada perempuan. Yes. Dari tahun 2006 masuk ke 2007. 2006 ke masuk ke 2007. Ya. Itu kamu sempat naksir seseorang. Jadi naksirnya itu kayak kalau dibilang accident terlalu kasar ya bahasanya, karena kita sama-sama menyukai akhirnya. Jadi kebetulan dulu aku pernah ada satu komunitas mobil yang dimana isinya perempuan semua. Oke. Gitu. Nah di situ aku tahu ada teman-teman aku yang seperti itu. Tapi aku nggak ada ketertarikan karena masih punya kedekatan dan ketertarikan sama laki-laki. Sampai karena aku ikut di salah satu agency modeling saat itu. Jadi nggak sengaja nih kenal sama kawan yang seprofesi, yang dimana aku juga nggak tahu nih kalau ternyata dia sudah lebih dulu spesial. Oke, dia sudah lebih dulu mempunyai ketertarikan kepada sesama perempuan. Betul, dan bahkan ketika aku lagi deket nih sama yang satu komunitas mobil itu, dia jealous. Jadi dia kayak yang, kamu jangan dekat sama dia. Dia ekstrim menunjukkan. Iya, karena mungkin dia lebih ada sinyal ya. Kalau bahasanya sekarang tuh, dia punya sinyal. Iya, jadi dia udah tahu gitu. Lebih paham lah ya. Ya, sedangkan aku kan masih awam. Aku nggak tahu, aku lihat looknya tomboy, ya I mean kayak, ya lu anak basket, anak taekwondo. Kayak gitu loh, tomboy aja, nggak pernah berpikir bahwa tomboy itu exactly lu spesial gitu. Nah sedangkan yang dia ini, yang pertama di hidup aku itu, ya dia yang punya radar mungkin ya. Jadi kayak, kamu jangan dekat sama dia. Oh kenapa? Gitu. Dan sedangkan kita profesional di satu agency itu, ya tetap, ya kita look sama-sama female to female. Oh, female to female. Ya. Cewek, berarti female. Looknya ya cewek. Ya, dan rambut masih panjang. Betul. Dan zaman dulu kayak gini loh, Kak Bule, kayak JJ, cewek sama cewek pakai baju couple, itu kayak nothing happen. Iya. Dan kita bangga gini kayak, hey beb, itu biasa aja. Aku kamu biasa aja. Gandeng tangan pun. Cipika-cipiki gitu biasa aja. Betul. Ayang-ayangan biasa. Yes, nggak ada yang aneh. Jadi aku pun seperti itu sama teman-teman sepergaulan ya gitu. Bahkan ke dia pun nih yang pertama, ya aku merasa nggak ada yang aneh. Dan sampai ada momen dimana aku lagi deket, belum pacaran ya, sama cowok. Dan dia udah mulai nunjukin kecemburuan. Oh dia cemburu sama cowok? Sama cowok Iya, cemburu? Iya, jadi kayak let's say gini, misalnya kebetulan waktu itu aku juga masih kuliah kan. Jadi misalnya kayak aku pulang kampus, terus kita harus ketemu di agensi tersebut, karena misalnya ada foto atau yang lainnya. Tadi dia mau jemput nih, tiba-tiba aku kabarin, Beb, karena memang aku manggil dia Beb, gitu. Jadi aku bilang kayak, Beb, nanti gue sama si itu ya, aku sebutlah si cowok itu gitu, sama si A ya. Terus yang tadinya dia excited mau jemput kayak, oh ya udah ketemu di lokasi. Sesimpel itu. Dan aku mikir kayak, oh lo bete kali, gimana sih temen cewek sama cewek kayak, tadinya kan mau hangout bareng, abis itu terus di jalan bisa ngobrol-ngobrol sambil nyetir sambil ngopi, terus kok gue sama laki, oh ya udah sepositif itu aku sama itu orang. Sampai akhirnya ada satu momen di mana dia bikin aku nginep di rumah dia. Oke. Ya, dan buat aku nginep di rumah teman perempuan wajar. Biasa aja. Biasa aja. Kalau teman laki ya agak aneh gitu ya. Gitu. Jadi aku nginep di rumah dia dan ya nggak terjadi apa-apa saat sampai sebelum kita tidur. Oke. Sampai akhirnya tidur, kebetulan aku tipe orang yang kalau tidur harus peluk guling. Jadi nggak bisa nih kalau nggak ada guling gitu. Dan namanya kita bertamu di rumah orang ya. Dan itu first time aku ke rumah dia juga. Kayak masa sih gue bilang, pinjem guling lo dong. Kayak nggak etis aja gitu. Dan aku mulai agak gelisah tuh tidur. Dan dia masih sama gadgetnya. Terus dia bilang kayak, lu kenapa? Nggak apa-apa, gue nggak bisa tidur aja. Oh ya udah. Dan akhirnya aku berusaha untuk tidur. Dan tanpa sengaja, jadi muka kita sama muka kita nih berhadapan. Jadi kayak aku sama posisi sama Kak Bule nih. Jadi nggak sengaja. Tapi aku memang sudah bener-bener yang ya udah blank aja, udah bener-bener tidur. Dan tiba-tiba terjadilah kissing. Dan ciuman maksudnya? Ciuman bibir. Siapa yang mulai duluan? Dia. Ya kan dia posisi jadi gini, tadi. Kita ini posisi gini ya Kak. Jadi awal gini, ini misalnya posisi di Kak Bule nih, aku di sini dong. Kan jauh ya. Kalau aku yang gerak,
Kan aku berasa dong tidur-tiduran. Nah, jadi aku tuh pas saat aku sadar, aku tetap masih berasa aku di sini. Di posisi biasa. Yes, berarti aku nggak pindah dong. Tapi kok ada bibir gitu? Yes, dan ini maju. Oh. Di lama kan geser. Geser. Yes. Perlahan tapi pasti. Kok ada bibir? Bibir siapa nih? Enak cepet kerja. Oke. Dan itu langsung sadar. Jadi aku bangun, langsung kayak gimana sih? Aku memang bukan yang feminim banget sih. Yes. Cuma tetaplah detik itu kayak merasa aku kotor, aku ternodai saat itu ya. Jadi kayak anjir gue gila. Itu aku langsung duduk. Gue mau balik. Kunci gue mana? Aku langsung ngomong kayak gitu sama dia. Dan ya maaf ya, kalau misal saat itu dia merasa itu ketidaksengajaan, dia harus juga sama dong. Iya. Ekspresinya. Sorry, gue juga nggak Ya, halu kali atau apa misal. Ngigo, Ya. gitu. Tapi dia berusaha untuk calm. Jadi dia cuma yang gini, ya gue juga gila. Tapi sesantai itu dengan aku yang langsung nangis yang kayak, anjir gue gila, gue mau balik, kunci gue mana? Cepet kunci gue mana? Aku kayak begitu. Oke. Dan dia santai. Sampai akhirnya dia bilang kayak, mendingan jangan balik deh, udah jam segini. Nanti di jalan nyetir bla 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 segala macam. Dan entah kenapa, aku tuh kayak yang, ya udah deh gue di sini aja. Tapi no hard feeling ya, maksudnya nggak yang karena, gue juga enaknya dicium sama dia, bukan. Karena ya udah deh, gitu. Kayak nggak enak aja saat dulu kayak. Menghargai lah ya. Menghargai dan lebih kayak gini sih kak. Dulu kayak masih takut sama orang tua, ngapain lo pulang jam segini? Kan katanya nginep. Kok nginep pulangnya tengah itu Takut pagi timbul bu. kecurigaan. Jadi aneh nanti, karena dulu aku waktu pas masih kayak sekolah, masuk kuliah gitu masih yang sama orang tua, ya manut banget deh istilahnya begitu. Ya udah, akhirnya tidur dan aku berusaha untuk ke tembok nggak balik badan sama sekali. Jadi ya udah jadi kayak cicak aja udah, nempel aja di tembok. Karena ya daripada nanti terjadi lagi. Ada hal yang lebih jauh ya kan? Iya, serba salah dan itu pun tidur juga kayak tidur ayam ya, jadi kayak Ya, tidur. takut, was-was. Yes, waspada tuh jadi nomor satu saat hari itu. Bangun dan pada saat bangun itu kayak nothing happen, kayak semalam tuh nggak ada apa-apa. Dan dia sesaat itu cuma bilang kayak kita bareng yuk, kan mau ke bengkel. Oke. Habis dari bengkel kita kan mau ke agency, mendingan satu mobil aja. Itu bukan yang iya tapi kayak anjir gue gimana cara nolaknya, tapi nggak bisa nolak. Terus Pergolakan tuh yes gitu, dan aku kasih alasan dong kayak gue mau balik, kan gue mau mandi. Baju gue ini, ya nggak apa-apa. Ke rumah kamu dulu, mandi, ganti baju, ambil baju. Pokoknya emang kayak dia yang berusaha untuk meyakinkan dan mepet terus lah. Iya, ya. dan aku sebenarnya denial banget ya. Detik itu aku banyak penolakan, tapi berusaha untuk jangan sampai ada tindakan yang sarkas. Jangan sampai nanti ya jadi berantem tabok-tabokan, gue digampar atau rambut gue dijenggut. Nggak mau itu, jadi berusaha untuk kayak, aduh, yaudah deh gue duluan aja. Jangan sampai akhirnya ya udah ngalah. Sampai Tetap melakukan jalan bareng. Ya, melakukan Ngalah. penolakan halus lah. Iya, tapi tetap nggak bisa kak. Aku kalah dan ngalah mau nggak mau. Berjalan terus dan besoknya aku ngilang. Oke, dicariin. Nyariin. Jadi kayak sampai aku tuh ke agent tuh kayak, ya pokoknya alasannya waktu itu kan masih kuliah ya. Jadi alasannya kayak sibuk kuliah, banyak kuis, mau UTS, mau ini, pokoknya berbagai macam alibi. Terus kayak di kampus tuh aku lagi dekat sama ada satu cowok yang kayak setiap ini mata kuliah udah mau berakhir nih, aku udah telepon, kamu langsung jemput ya di lobi ya. Jadi begitu aku keluar itu cowok udah di lobi, aku langsung masuk ke mobilnya dia, hilang. Jangan sampai gue ke gap nih. Sama si cewek itu. Yes, sampai sebegitunya. Itu ya lumayan lah durasinya untuk aku menghilang seperti itu. Dan nggak tahu kenapa. Jadi kebetulan gini, aku ngambil kuliah psikologi dan bahan skripsiku saat itu adalah memang aku mau mengambil ke arah ya orientasi seks yang memang agak menyimpang. Oke. Dan tanpa sengaja aku seperti mengobserver diriku sendiri tanpa sengaja. Jadi bahan skripsi. Yes, karena memang agak sulit di zaman itu, di tahun itu mencari orang yang bisa all out. Gitu. Dan kita akhirnya ketemuan. Tapi bukan karena aku mau menjadikan dia objekku ya gitu. Kita ketemuan karena aku berusaha untuk kayak ya udahlah kita baik-baik aja. Kita satu kerjaan loh nih, satu naungan. Gua nggak mungkin izin terus gitu. Dan akhirnya kita ketemuan dan dia nggak pakai basa-basi, langsung mengutarakan. Straight to the point. Kayak gue suka sama lo gitu. Belum ke situ, tapi gini kayak gue nggak suka. Lu pergi sama dia. Oh. Posesif. Yes,
langsung kayak gitu, gue nggak suka lu pergi sama dia. Ya sebagai perempuan awam satu kayak, lu suka sama dia, itu pemikiranku dong. Yes. Lu suka sama dia. Karena sebenarnya lu tidak ada pemikiran itu karena emang lu juga nggak ada rasa. Iya, gitu kayak lu mau sama dia, ya udah. Dan aku tipe yang kayak ya udah, kalau emang kan gue belum pacaran sama cowok, lu suka sama dia, dia juga mau sama lo, silakan. Sesimpel itu. Terus dia bilang, ngapain gue suka sama dia? Mulai bingung tuh, maksudnya gimana ya? Dan aku berusaha untuk melupakan kejadian yang waktu itu, malam itu gitu kan. Terus dia cuma bilang kayak gini, ya gue cemburu sama lo. Itu udah mulai, aku tuh kayak kelihatan banget tuh bingung gitu, kayak maksudnya gimana ya gitu. Terus kayak dia langsung yang kayak mendekat untuk kayak ngeyakinin bahwa kita jalanin yuk. Jalanin apa? Gitu loh. Oke. Dari situ jalanin apa. Dan salahnya seorang Athena saat itu adalah kalau dibilang kayak buat anakku coba-coba, ya ini mungkin salah satu kesalahan pertamaku di hidupku adalah aku challenge dia kayak gini. Gue tau lo punya cowok, dia punya pacar. Dan to be honest, dia maaf ya, mungkin kalau dia nonton juga dia tahu, dia tipe orang yang tidak bisa dengan satu orang. Oke, sama banyak cowok gitu. Ya mungkin siapa? Cowok atau cewek gitu? Cowok. Yang aku tahu ya, jadi gini loh. Cowok mana sih nggak mau sama dia? Logikanya gitu. Ya, model cantik. Ya. Dia ini punya banyak cowok. Iya, pacar. Dan dia punya satu lu doang. Iya, tapi waktu itu belum ada obrolan nih ceritanya. Okay. Belum ada komit. Belum ada komit. Ada perjanjian. Ya, dan aku tahu dia punya cowok-cowok itu gitu. Karena kan sering kayak kalau dijemput kita nggak balik bareng, hari ini sama si cowok A, besok si cowok B. Jadi ya gue pikir dia player. Ya gue aman dong, safety dong gitu loh. Dikira lubang buaya kan. Nah, mikirnya begitu kan. Nah, sampai akhirnya aku challenge, aku bilang gini sama dia. Ya udah, kalau lu mau jalanin sama gue, lu putusin itu 5 cowok lu, detik ini juga di depan gue. Entah ketemuan atau by phone. And then? Dia lakuin. Wow. Jadi ada yang kita ketemuan, ada yang by phone, karena ada LDR. Dan ya kayak gue speechless KJ, Kak Bule, kayak anjir gue kemakan omongan gue sendiri. Yes. Blunder. Mulut lu harimau yes. ya. Dan karena akhirnya kalian jadian. Jadian tanpa status. Maksudnya bukan yang kayak aku jadi pacar kamu ya, mau jadi pacar, enggak. Jadi kayak ya udah ngalir. Karena gue udah terlanjur berucap, tapi gue tahu ucapan gue salah, dan gue juga harus memegang omongan gue ini. Iya. Si malakama ya. Betul. Karena gini Kak Bule, aku nggak pernah expect kalau dia akan menjawab, akan melakukan hal itu. Iya. Ya maksudnya kayak, ih ngapain? Iya, tapi gue yang keulek gitu. Nah Kak, kalau di dunia, mohon maaf ya, LGBT yang perempuan dan perempuan, lesbian, itu ada ada simbol-simbolnya nggak? Misalkan kalau kayak kamu kan orang banyak di luar sana mengetahui buci gitu. Oke. Atau yang tadi kamu bilang female to female ya. Itu female itu yang rambut panjang apa segala macam meluk perempuan. Ada juga yang tengah-tengah itu andro. Apa segala macam. Yang perbedaannya gimana nih? Itu menurut kamu gimana? Apakah kamu setuju dengan statement itu? Karena kan kamu sebagai orang yang melakukannya di dunia itu, menurut kamu gimana? Apakah benar seperti itu adanya? Memang banyak yang mengkategorikan diri mereka masing-masing seperti itu. Jujur dari 2006 itu aku nggak tahu tentang hal itu, KJ. Aku nggak tahu buci itu apa, filosofi buci itu dari mana. Fem itu berasal dari kata female. Gampang ya. Androgyny dalam dunia modeling pun ya kita ada istilah androgyny, yang dimana ya you perempuan jadi look laki sebaliknya gitu, dan itu hal yang wajar. Tapi buci aku nggak ngerti. Jujur sampai detik ini aku nggak tahu buci itu filosofi dari mana. Dan saat rambut aku panjang pun itu, aku nggak pernah mengotak-ngotakan kayak gue femme to femme ya. Orang. Jadi akhirnya aku kan nggak punya circle seperti itu saat itu. Jadi hanya aku dan dia. Dan tanpa sengaja berjalannya waktu, akhirnya aku menemukan circle-circle itu di dunia maya. Dunia sosial media. Yang akhirnya saling open, ada meet up. Gitu kan, terus kita ketemu di klub yang isinya sama semua, dan di situ orangnya spesial semua, mau yang perempuan mau yang laki, dan di situlah aku baru tahu ternyata di sekeliling gue banyak yang seperti ini, bukan cuma gue, gitu loh. Dan aku masih yang kayak takut, kayak gue nggak mau lagi kenal sama dunia begini, sampai kelar ya udah sama dia doang saat itu.
Saat itu. Jadi aku nggak pernah mengotakkan diriku femme, buci, andro. Until now sebenarnya. Ya mungkin karena lookku sekarang begini ya KJ. Jadi kalau jadi kalau kayak di circle yang spesial mereka pasti bilangnya lu mah buci. Sama kalau kayak di Thailand lu Tom. Ya Tom kan berasal dari kata tomboy. Gitu. Tapi kalau lu kayak di Europe, kayak di Amerika nggak ada itu istilah buci. Ya LGBT aja. Begitu aja. Dan itu yang aku tahu dan aku tidak pernah mengerolkan diriku tuh aku sebagai apa, termasuk dalam hubungan seks. Oh, jadi kalau hubungan seks kalian itu seperti apa? Kan kalau sepengetahuan aku ya dari cerita teman-teman di luar sana, kalau gay itu ada top, bottom atau first style di tengah-tengah. Top itu jadi cowoknya, bottom itu jadi ceweknya, first style itu bisa dua-duanya. Itu mereka masih bisa melakukannya lewat lewat belakang gitu kan. Nah, kalau aku sendiri. Kamu gimana Kak? Apakah apa yang kamu lakukan? Apakah cuma gesek-gesek atau knit dildo? Atau mungkin jelly-jelly? Jelly-jelly maksudnya? Jelly-jelly ya, iya. Jilat-jilat. Jadi gini, senyamannya tergantung manusianya yang saat itu lagi komit sama aku. Jadi tidak semuanya aku take and give. Aku bahasanya gitu ya, kalau sama pasangan. Take and give atau enggak. Itu tergantung orangnya. Orang yang mau atau tidak. Karena jujur, ini baru pertama kalinya, ada beberapa kali aku kemarin di podcast teman aku juga. Dan tadi baru di sini aku bilang, kebanyakan yang jadi masa lalu aku, yang mereka sebelumnya tidak pernah berpacaran dengan perempuan. Oh gitu. Yes, dan aku menjadi yang pertama dan terakhir. Jadi setelah selesai sama aku, mereka sama laki lagi. Oh. Karena kalau kata gue, dari segi dan cara dia berbicara ya Kak, kalau gue ngelihat karakternya, orang ini dia tuh memang menjalani sesuatu dengan apa adanya dirinya dia, sampai akhirnya orang yang jadi pasangan itu kayak diterit, gue yakin deh gue gak akan pernah bisa dapet yang lebih daripada lu atau setara gitu loh. Aku setuju. Maksudnya bukan membenarkan karena membela diri ya, tapi jujur Kak Bule, kebanyakan dari masa laluku mereka selalu bilang kayak gini, buat aku kamu sempurna. Karena gini loh, kalau nyari kesempurnaan manusia nggak ada yang sempurna ya. Betul. Tapi sempurna di mata pasangan aku yang sebelumnya, di versi yang mereka inginkan. yes gitu. Mereka bilang gini, kamu udah sempurna buat aku, satu kurangnya kamu bukan laki-laki yang bisa nikahin aku. Damn. Iya, dia juga ini kelihatan dari cara dia bicara. Kalau gue tuh biasanya sebelum tarot gue ngeliat di lainnya. Orang ini tuh kalau misalkan ya udah dia begini apa adanya. Ada kan yang kalau misalkan dia berbicara yang tidak sesuai dengan kenyataan, dia pasti mencari informasi. Kalau dia ya udah dia nge-treat diri kayak adanya. Nah, kalau di luar sana setahu aku ya, ibaratnya let's say buci gitu. Itu banyak banget ada beberapa kasus teman-teman aku yang dia buci, dia sampai operasi membuang payudara. Bikin rata apa segala macam, atau dia ngegencet payudaranya. Bahkan dia pengen ngegedein perut biar kelihatan kayak gadun gitu. Cowok banget lah ibaratnya. Banyak lah ya yang teman-teman yang kita kenal yang seperti itu. Ada. Dan dengan Athena seperti ini bagaimana? Apakah kakak penganut yang akan operasi atau memang sudah operasi? Aku tidak akan pernah operasi sampai Tuhan manggil aku. Nah, kenapa? Alasannya? Jadi gini, pada saat aku sudah spesial, dan pada saat undercut itu, aku dapat tawaran untuk di Thailand di salah satu agent di sana, dan tawaran cukup fantastis. Harganya. Ada fee-nya. Ya fee-nya itu ya walaupun baht dikonversi ke rupiah itu lumayan banget. Dan aku kontrak. Tapi syarat utamanya adalah aku harus bypass. Membuang payudara. Yes, dan aku harus terapi hormon testosteron. Biar numbu-numbu otot laki-lakinya bulu segala macam, suaranya lebih ngebas. Dan itu nggak sembarangan KJJ Kak Bule. Aku benar-benar cari tahu dan pelajari. Jadi nggak cuma asal suntik. Maaf ya, banyak yang mungkin jual hormon seperti itu dimanapun. Aku itu sampai ke psikolog, psikiater. Ya karena kebetulan psikolog dan psikiater teman-teman aku kuliah dulu gitu kan. Aku ke androlog. Kadang orang nggak nyampe ke androlog. Oh gitu. Itu harus dites secara genetiknya bagaimana. Kromosom XY, XX-nya itu kamu sesuai atau tidak. Jadi jangan sampai dipaksakan. Dan akhirnya pada saat aku ketemu androlog salah satu di daerah Jakarta Pusat, dia cuma kasih aku satu pertanyaan gini. Kamu siap tidak terima impact dari apa yang kamu lakukan? Bukan masalah sanksi sosial, tapi ke fisik kamu.
Misal, kalau kamu nggak kuat, kamu akan numbuh jerawat penuh di sekujur badan kamu. Itu. Yang kedua, kamu siap nggak kalau rahim kamu jadi kering? Ya. Suatu hari kamu mau nikah, ini bukan masalah kamu nikah punya anak. Kalau jadi penyakit. Betul. Dan detik itu aku masih berusaha untuk kayak, nggak apa-apa lah. Money is everything. Ya kan? Aku kayak gitu, karir. Karena buat aku jangan nanggung dong. Gila gue udah di entertain, gue mau tak gitu kan. Iya, Dan nggak akan ada kesempatan yang datang kedua kali nih. Betul. Momen sebesar ini. Yes, Kan? itu aku setuju banget. Tapi ada satu titik yang dimana aku punya adik sepupu, ya. Dan dia orang pertama yang tahu di keluarga aku spesial. Oh gitu. Dan jarak kita itu 10 tahun umurnya. Jadi kebayangkan dia masih bocil banget. Itu aku umur masih 20-an lah ya. Dia masih bocil banget. Terus dia bilang gini sama aku, dia manggil aku tuh Mbak. Jadi dia bilang, Mbak yakin mau aneh-aneh? Bahasa dia. Bahasa anak segitu tuh. Ya emang kenapa? Aku bilang gitu. Ini hidup gue. Lu anak kecil gak tahu apa-apa. Oke. Saat itu ya. Dan dia cuma bilang gini. Nanti kalau Mbak mati, kesian Bude mau nyolatinnya, menguburinnya bingung. Mbak laki-laki atau perempuan. Itu yang bikin aku batalin. Langsung ya. Langsung gila, gue kayak ditampar banget. Padahal itu lebih muda dari dia pemikirannya. Dan itu anak kecil loh, Kak J, bukan yang kayak umur belasan tahun. Itu masih kurang lebih baru 9 tahunan lah. Ya 10 tahunan kurang lebih lah ya. Itu sepupu aku yang ngomong. Dengan ya senatural itu anak umur segitu cuma bilang, nanti kasihan Bude itu masa mamahku gitu kan. Nanti Bude bingung mau nyolatinnya sama nguburinnya, Mbak itu laki-laki atau perempuan. Terus aku bilang, ya gimana dong Dek, ini jalan hidup gue. Kalaupun Mbak mau seperti itu, tanpa Mbak merubah apapun, Mbak gak akan tahu Mbak nyesel kapan anak segitu. Aduh. Dan itu sih. Pasti bakal jadi kayak lah, gue gak akan pernah bisa menyangka dia aja yang sekecil itu berpikiran sampai seperti itu ya. Iya. Gue udah tua begini. Gak ada pikiran ke sana. Tamparan keras lah ya. Betul, dan ya tapi itu tidak merubah seorang Athena saat itu untuk tetap nggak jalanin sama perempuan. Tetap, dan hubungan aku lama-lama soalnya. Jadi sama yang pertama itu aku kurang lebih 3 tahunan, hampir 4 tahun. Dengan toxic relationship. Jadi dimana saat dia cemburu, dia balas aku dengan laki-laki. Oh gitu. Dan itu awal mula seorang Athena bisa menjadi lebih purely ke dunia yang spesial ini. Oh. Oke. Bukannya dia deketnya cemburu ini sama perempuan. No, jadi dia Laki-laki. selingkuh dari aku sama laki-laki. Dan sampai akhirnya aku kenal dengan circle yang spesial semua, tapi perempuan semua. Dan satu orang, dia bilang sama aku gini, Kak, kalau lu bales sama laki, lu sampai detik ini masih laku sama laki, lu masih begini gitu kan. Kalau lu balas sama laki, dia nggak ada kapoknya. Terus gue harus apa Dek? Lu balas sama perempuan. Gila, gue gak pernah mau, udah ini seumur hidup gue sekali cukup aib di hidup gue dan aib di keluarga gue. Enggak, lu harus balas sama perempuan. Gue kenal perempuan itu dari mana? Kan gak mungkin gue pacaran sama lu. Gitu kan, gak mungkin eto-eto, pura-puraan. Dan dia bilang apa? Tenang aja, adik-adikan gue banyak. Dan itu awal mula, aku dikenalin. Terus. Dan akhirnya merubah menjadi seperti ini. Ini gak sengaja Kak Bule. Jadi gini, di sisi lain, di selain pekerjaanku di F&B, aku masih ada pekerjaan entertain yang dimana kalau memang tuntutannya aku nge-MC harus look kayak perempuan, oke rambut cepak. Makeup gue masih mau makeup kok. Iya. Pakai BH gue masih pakai BH. Harus pakai tank top, gue masih pakai tank top. Gue nggak pernah, maaf ya, ada beberapa teman gue gini, aduh gue alergi pakai lipstick. Lu perempuan. Ya. Aku masih suka pakai itu. Jadi bukan tipikal orang yang memang harus mengkotak-kotakan, oh karena gue berpenampilan seperti laki-laki, gue Ya tidak udah, pakai gue barang buci gitu. perempuan. Iya. Buci. Enggak. Tapi bukan seperti itu ya. Tidak seperti, aku masih menstruasi. Iyalah. Aku masih pakai pembalut. Iyalah. Dan ketika aku pakai pembalut, aku harus tetap pakai daleman perempuan. Ya mau gimana? Berarti bisa, kalau gue pribadi berarti hanya bisa menyimpulkan bahwasannya lu ini tetap bukan orang menutupi kayak kepedean dengan kehaluan tingkat tinggi, bahwasannya gue laki-laki. No, aku tidak pernah bilang aku laki-laki. Orang yang mengejudge aku laki-laki. Contoh, makin berjalannya waktu, dengan tiba-tiba, ya entah kenapa ya. Jadi kayak, bahkan aku udah lama nih gak ketemu sama dulu andrologku itu. Dia ngomong gini, lu terapi sekarang? Enggak dok. Terapi hormon. Iya, dia pikir aku terapi. Dan beberapa bulan lalu aku sempat agak gemuk badannya ya. Dia bilang gini, lo terapi, dan itu lebih sterek. Karena ada muscle jadinya di sini aku kan. Enggak dok, jangan bohongin gue, dia bilang gitu. Gue cek nih, ya cek aja. Ya emang gue gak pernah terapi apa kan.
waktu itu udah gue sanggah waktu sama lo. Aku bilang gitu. Karena dia bilang apa? Gila ya, gue pikir lo udah terapi. Karena gue melihat ya look lo udah manly banget. Udah manly Kak. Manly. Bahkan gue gak ngeliat ada payudara gitu loh. Ya kalau kayak gue nih. Oke, kalau apa? How about sex? Seks. Kau dengan pasanganmu itu seringnya melakukan apa? Ini sekedar ya kalau kamu berkeberatan untuk sharing ke kita, nggak apa-apa. Tapi kalau memang mau open, oh nggak apa-apa. Tapi gini sih, apa yang aku omongin ini sebenarnya bukan untuk mengajarkan para penonton atau netizen untuk menjadi seperti aku. Satu pesan aku dulu untuk semua netizen, bahwa hal yang semua aku lakukan ini tidak semudah balikin telapak tangan. Ya. Jadi jangan pernah ikut-ikutan. Pasrah. Itu yang kadang-kadang aku dapetin dari mantan-mantan aku. Ya karena lebih sering sama laki sebelumnya. Gitu. Jadi ya udah, gue colok-colok doang deh. Colok sambal. Aduh, colok. Jadi Terus jari tapi tetap harus hygiene. Jadi ada semacam kondomnya. Oh, kondom jari. Kondom jari Ada. Kayak mana bentuknya? Ya bentuknya ya untuk satu jari. Kayak sarung tangan kamu potong gitu loh. Tapi dia cuma jualnya satuan sepanjang gitu ya untuk satu jari. Oh. Dan itu ada yang dotted juga, masa ada yang bergerigi, ada yang polos. Lu lebih suka yang mana? Tergantung pasangan. Dia lebih sukanya. Berarti lu jadi yang nyolok-nyolokinnya. Iya. Jadi contoh ya. Tapi kata Kak Athena itu dia juga take and give. Pernah juga pasangan kamu yang melakukan itu ke kamu gitu? Pernah, tapi tidak semua. Tidak sering. Bukan tidak sering. Pasangan. Tidak semua yang pernah jadi masa lalu aku. Hanya orang-orang tertentu. Hanya nyolok dengan tangan atau ada? Digeter. Ada kan yang nyolok sambil Ya ada. Jadi tergantung kadang nyolok sambil ada ngejeli-jelinya, ya kan? Ada sambil ciumannya juga, gitu kan? Terus ke area sekwilda juga, gitu kan? Terus juga dengan berbagai macam style. Tapi memang aku tidak pernah menggunakan alat bantu ya. Oke, dildo dan segala macam. Tipikal yang slowly atau agresif? Tergantung pasangan. Oh, berarti memang dia makanya itu yang aku bilang tadi dari segi sikap maupun seks dia tipikal orang yang ngikutin alurnya. Makanya susah move on pasangan-pasangan pasti. Karena aku cuma mau bikin mereka nyaman. Maksudnya gini loh Kak J, Kak Bule. Hidup kita ini udah ribet. Kita jadi orang yang spesial. Jangan dibikin ribet lagi. Gitu. Apa yang kamu mau dan itu nyaman buat kamu, aku lakuin. Mau itu kaki jadi kepala jadi kaki, ya ayo. Dalam hubungan seks pun sama. Udah seks udah minum dulu. Ya, ini tempatnya keren banget, nyaman banget, cozy banget. Melis Garden, terima kasih Melis Garden. Ini lemon tea dari Melis Garden. Jadi untuk teman-teman juga kalau misalkan kalian pengen nongkrong di daerah Jakarta Selatan, kan bisa. Bukan dong, ini Jakarta Pusat. Oh, Jakarta Pusat ya Melis Garden, kalian bisa main ke sini. Ya. Di sini setiap malam itu bisa menyuguhkan berbagai macam makanan yang tentunya rekomendasi dari segi harga maupun rasa. Betul. Terus ada juga live musik ya. Dan nuansa Bali gitu ya, desainnya itu luar biasa banget, keren. Sini juga kalau misalkan siang tuh banyak bule-bule gitu yang lagi nongkrong. Jadi kan bule. Bule. Bukan. Kalau saya kan penampilan bilang bule, kalau kan Pak Le. Gitu. Lanjut, tapi apa yang tadi Kak Athena utarakan semua, apakah sinkron dengan apa yang akan dibuka dengan Bule Real dalam Batar? Baca Tarot. Kita coba ya. Oke. Halo, penasaran kan? Penisirin? Penasaran. Tapi kalau Kak Athena kayak gini percaya nggak sih kayak gini? Sometimes percaya, karena aku juga senang sama hal seperti ini. Mistis? Oh enggak? Ya senang gitu. Gini, jadi aku kalau jawabnya percaya, memang harus percaya, tapi tidak boleh yakin, karena kepercayaan bisa hilang kalau keyakinan kita sama Tuhan. Yang membaca tetap manusia, jadi yang baik silakan dipertahankan, yang buruk silakan diperbaiki. Tanggalnya, bulan dan tahun, ujungnya saja. Tanggal, bulan dan tahun lahir kamu. Oke, ujungnya. Ya. 0. Oke. Bulan berarti pakai angka juga ya. Ujungnya ya cuma 1, 3. Oke. Tahunnya ujungnya 8. Oke.
Oke, silakan ambil. 3 kartu aja, karena kalau banyak-banyak nanti sampai subuh kita. Nggak kelar-kelar. Ambil bebas, random. Oke. 1. Oke, kartu pertama Athena. Tunjukkan ke pemirsa. Kalian lihat di sini ada gambar yang menggambarkan sisi percintaan. Ya. Apa itu? Oh, Gala Bunga Matahari. Yes. Oh, judul lagu kali ya. Mungkinkah Lovers? Oke. Tentunya Kak Ali dong. Ya. Jadi ini menggambarkan sisi percintaan sesuai yang aku bilang pertama. Dia ini memang tipikal orang yang paling pandai nge-treat seseorang. Oh. Dibilang player tidak, tapi dia tulus. Tapi kayaknya ketemunya selalu sama yang modus. Agak sedikit susah. Jujur lo, ngaku lo. Ya. Yes. Jadi gini loh, kita kalau ngelihat dia ini kan pro banget kan, player banget kan, sampai dari segi seks aja nih lu yang gua ajarin di sini, ya kan, gue masukin, gue giniin, gitu masuk kan. geterin, geterin. Tapi ternyata dia ini tipikal orang yang gini, kenapa dia selalu dipermainkan? Karena gini, dia ini tidak bisa sembarang mengucap aku suka sama kamu, nggak bisa. Oh gitu. Jadi di saat dia dapat pasangan itu bener-bener gue tembak lu, berarti gue cinta, gue suka sama lu. Lu harus jadi milik gue. That's true. Yes. Exactly. Begitu. Exactly. Nah, jadi apa? Kayaknya dong pinter ya. Padahal mah Bodoh. Oke, lanjut. The second card. Nih. Tetap ada mataharinya juga tetap ya. ada mataharinya. Dia ini gambarannya memang tipikal orang yang dia punya pancaran karismatik agak sedikit berbeda. Kalau kata gue ada satu pancaran aura yang inner beauty yang memang dia latih dari ya keseharian dia. Dia berucap dengan apa adanya. Orang-orang kayak gini nyari kerjaan gampang. Tapi lebih gampang dia ditendang. Karena sebuah pengkhianatan. Suka banget ngenalin, ini gue kenalin ke ini, ya udah ntar urusan lu gampang lah di belakang bla bla bla, ujungnya lu ditendang, lu dicaci, lu kebukti. Ya kan? Orang ini gampang banget. Dikulitin lu, Kak. Oke, Sumpah. Gini loh. Bener. Ada gambar beberapa yang menggambarkan memang orang ini itu dibilang baik juga tapi lebih cenderung bodoh. Oke. The last card. Kartu terakhir. Oh, ditusuk dari belakang gak sih? Yes, dan dia ada gambaran komunikasi. Orang ini tipikal orang yang gue minta tolong ya sama lu. Kalau lu misalkan memang suka sama gue, atau memang lu temen gue, sahabat gue, pacar gue, pasangan gue, atau keluarga gue, tolong bangun komunikasi yang baik. Dia tipikal orang yang kalau misalkan kalian deketin dia, lu harus benar-benar bisa menjaga komunikasi, karena komunikasi nomor 1 menurut dia. Lu nggak ada kabar 1 hari sama dengan putus. Ya bener. Serius ya. Setuju. Iya. Gak ada kabar 1 hari sama dengan putus. Karena dia memang tipikal orang yang gue tuh bukan tipikal orang menjalan. Gue suka sama lu, gue cinta sama lu, tapi level dalam hidup gue sayang itu paling atas. Gue cinta belum tentu gue sayang. Jadi untuk nge-treat gue biar bisa sayang sama lu, tolong bangun komunikasi sebaik mungkin. Iya. Oke. Gitu. Karena dia memang tipikal orang yang kelihatannya doang, lu ngelihat dia gagah nih, cowok nih, cuek nih. Tapi kalau nggak ada kabar 1 hari, udah overthinkingnya kemana-mana, lu nggak lagi sama siapa lu. Jangan-jangan gue di sini sibuk ngetik pakai jari, lu main jari. Gitu. Setuju. Iya, setuju. Gue paling riskan sama ini kan. Ini sering terjadi. Iya, yang kedua, gue paling riskan. Gue pertama kali ketemu lu, gue percaya lu baik. Karena jujur, gue deket, walaupun gue baru beberapa bulan ini deket sama dia, gue nyaman. Setiap orang yang deket sama dia, dan gue gak peduli itu orang lama atau orang baru yang pernah deket sama dia, gue gak pernah takut disalahkan. Gue pasti bilang, itu orang gak baik buat gue. Tapi begitu ketemu lu, gue ngerasa tidak ada apa-apa. Tapi itu, lu paling gampang dapat kerjaan, tapi lebih gampang ditendang. Lu ngebopong orang dari lantai 1 ke lantai 40. Ketika sudah di lantai 40, orang itu turun, dorong terjun jatuh. Tapi emang itu real. Kalau kata Kak Bule real nih. Memang real. Dan memang aku akuin, maksudnya siapapun yang menonton podcast ini, dan mungkin kalian yang pernah seperti itu dengan aku nggak pernah masalah. Karena aku percaya gini loh Kak Bule, Tuhan itu udah ngatur rezeki kita. Yes. Kalau emang itu bukan milik aku, ya udah nggak apa-apa. Ya, rezeki tidak akan terbuka. Iya nggak apa-apa. Bahkan ada sedikit cerita ya, pernah aku sampai harus kehilangan satu kerjaan karena aku pengen bawahan aku itu nggak di-cut, harusnya dia yang di-cut. Tapi aku selamatin dia, lebih baik aku yang selesai.
Karena menurut aku gini loh, walaupun dia laki-laki tulen ya, yang harusnya lebih bisa effort untuk cari pekerjaan gitu. Tapi buat aku ya mungkin untuk dia tidak semudah aku dapetin kerjaan. Jadi karena buat aku gini, harta itu nggak pernah aku bawa mati. Mau sekaya apapun aku, sekaya intelektual, material, mati aku cuma bawa kain kafan. Udah, tinggal tergantung sama perbuatanku. Nanti ya udah, masalah aku masuk surga neraka manusia nggak bisa menghakimi. Semua cuma rencana Tuhan. Dan tinggal aku membangun komunikasi dengan orang-orang yang masih hidup di dunia ini, ngedoain aku atau enggak? Enggak juga percuma. Itu aja sih. Tapi kalau ngomong masalah rencana Tuhan, aku punya sesuatu yang memang sudah Tuhan siapkan dari dulu untuk kamu. Dan di depan aku sudah ada rencana Tuhan yang memang kira-kira kamu mau ngomong apa ke sosok The Little Athena? Nangis beneran gue. Gak apa-apa, Mas. Kamu mau ngomong apa sama Athena kecil? Bentar ya. Kelihatan galaunya ya, melonya ya. It's okay. Mas. Semua orang rapat sama kamu, Kak. Satu kata, gagal. Kenapa kamu bisa bilang gagal? Ya harusnya kalau aku melihat ini, apa ya? Saat ini harusnya aku udah menjadi seorang psikolog, ya, menjadi perempuan yang sempurna. Karena dari kecil keluarga aku tuh, gitu, aku anak satu-satunya dan apa ya? Ini pertama kalinya ya aku di podcast bisa nangis begini nih. Maksudnya gini, di foto ini aku inget banget nih mama aku bilang, mama aku kan suka banget sama Bali. Sampai detiknya aku suka banget sama Bali. Jadi kayak dari kecil tuh aku diajarin nari. Dan mamaku selalu senang kenapa aku di dunia modeling, ya karena dia. Gini foto yuk, ini foto yuk, gitu. Dan dia selalu berharap bukan anaknya jadi seorang model terkenal, bukan. Cuma menjadi wanita yang bisa baik untuk dunia dan akhirat. Kenapa aku bilang gagal? Ya gagal. Sekarang aku tanya, laki-laki mana yang mau dengan perempuan yang looknya seperti ini? Aku gak pernah bilang loh, sampai mati aku akan terus sama perempuan. Atau aku bilang kayak, gue bakalan sama laki, enggak juga. Tapi secara logika, manusia normalnya selalu melihat fisik nomor satu. Munafik kalau bilang, fisik nomor belakangan. Karena tetap ada kata-kata, ya you're my type. Dan itu kenapa aku bilang gagal. Ya karena harusnya kalau aku tetap mengikuti yang seharusnya berjalan, atau kalau saat itu aku sempat pernah balik ke KJJ sama cowok, dan menurut aku almarhum satu-satunya laki-laki yang bisa menerima aku spesial. Oke, kamu pernah punya sosok laki-laki yang tahu kamu, keberadaan kamu seperti apa? Iya, jadi setelah aku begini dengan look sudah manly ya, cuma rambut masih agak lebih bob dikit lah gitu. Aku kenal dengan satu laki-laki yang dia pernah gagal nikah dan sampai akhirnya ya kita bikin komitmen untuk serius. Tanpa dia cuma pesan satu sama aku gini, apapun kamu, siapapun kamu, aku jalanin sama kamu untuk masa depan, bukan ngejalanin masa lalu kamu. Sama seperti mamaku dan ayahku pernah ngomong, siapapun kamu, bagaimanapun kamu kelakuan di luar, kamu tetap anak mama dan ayah. Dan ya buat semua netizen aku bilang cuma bisa jangan pernah salahkan ketika orang tua kamu broken. Kalian nggak pernah tahu orang tua itu ngebangun atau nge-build kalian tuh jadi bisa sekolahnya baik, bisa makannya baik tuh nggak semudah itu. Kalau mereka pisah, jangan pernah salahkan mereka. Mereka juga nggak pernah mau pisah. Kalau kalian jadi spesial itu karena dari diri kalian masing-masing. Dan aku selalu ngomong sama teman-teman aku, kayak mereka patah hati sama cowok, gue mau jadi kayak lu aja deh, kenalin gue dong sama Buci. Gue mau jadi Buci aja. Aku bilang, itu nggak semudah balikin telapak tangan. Lu nggak tahu ya namanya lu harus sakit hati ketika pacar lo yang lu kayak perempuan banget dideketin sama cowok, diminta nomor telepon, disamperin ke rumahnya. Gimana pun gue nggak pernah bisa nikahin perempuan, KJ.
Mau dibilang di negara mana bisa, nggak seperti itu. Nggak segampang itu lah ya. Yes. Buat aku ya. Tapi orang tua masih ada. Masih. Kalau misalkan nih orang tua nonton tayangan ini, apa yang mau kamu sampaikan sama papa mama? Ya, aku cuma bisa bilang, ya aku tetap jadi diri aku seperti ini. Cuma bisa bilang satu hal, terima kasih. Thanks for everything. A whole my life. Itu aja. Oh. Kita di sini tidak menghakimi, tidak mau menjudge. Biarkan Kak Athena dengan ceritanya dan pergolakan hidupnya dan memilih jalannya untuk tetap struggle atau berjalan seperti air mengalir. Ya. Yang penting sehat terus Kak Athena. Betul. Terima kasih sudah mau berbagi bersama kita di Sebelah Mata. Karena kamu itu orang baik. Jangan sampai kamu dimanfaatkan sama orang-orang segala macam. Kalaupun iya nggak apa-apa KJ. Bermanfaat jadi orang. Ya, maksudnya dimanfaatkan untuk keburukan lah Ya. gitu ya. Oke. Makasih banget. Aku makasih juga ya, udah dikasih kesempatan buat di Sebelah Mata. Jadi biar stigma masyarakat tuh jangan pernah melihat sebelah mata tanpa kamu tahu bagaimana dan apa yang dijalanin sama dia selama hidupnya. Kita tidak tahu Kak Athena mungkin hari ini duduk bersama kita seperti ini packagingnya. Kita tidak tahu sejam atau tahun-tahun ke depan kita tidak tahu beliau terpanggil untuk berubah menjalani semuanya kembali ke awal menjadi wanita seutuhnya. Kita tidak ada yang tahu. Kita serahkan lagi ke beliau ya. Betul. Terima kasih guys sudah menonton tayangan ini. Dan aku punya satu sedikit penyampaian dari hasil kesimpulan buka tarot Mbak Tarot tadi dan juga dari kesimpulan yang Kakak JJ udah coba untuk kulik dan Kak Athena sudah menceritakan. Pada dasarnya jangan pernah menganggap diri kita baik, tapi setidaknya kita tidak munafik dengan berpura-pura baik agar dipandang baik. Ya. Saya Jefa Kasilalahi dan saya Bularil, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video postingan dari King Kong TV selanjutnya. Tetap di Sebelah Mata. Terima kasih Kak Athena. Terima kasih Kak J, terima kasih Kak Bule.